lalu kita sudah membahas cukup banyak ya, dari tamunya dijelaskan tentang lepas dari kepahitan. Lepas dari kepahitan. Mungkin ada beberapa yang saya dengar sharingnya itu sangat terberkati, mungkin punya kepahitan di rumah, dengan keluarga, dengan pasangan. Dan minggu lalu Tuhan jamah, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih kelepasan. Nah, hari ini saudara sekalian, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus saat dia dalam penjara. Banyak orang bilang ini surat sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Meskipun dalam penjara, Paulus itu bisa dengan penuh sukacita. Dia menuliskan untuk jemaat-jemaat yang Paulus sendiri bangun. Salah satu penafsir menuliskan jemaat di Filipi, atau mungkin bisa jadi kepala jemaat, pemimpin di sana itu adalah kepala penjara yang waktu Paulus dan Silas ditangkap, kemudian mereka memuji Tuhan, terjadi gempa. Kepala penjara sudah mau bunuh diri, mungkin Bapak Ibu ingat di Kisah Para Rasul, ketika penjara itu kena gempa, pintunya terbuka semua, kepala penjara sudah stres. Kalau dia tahanannya kabur semua, ya dia bakal dibunuh sama kaisar. Dan kepala penjara itu mau bunuh diri, tapi Paulus mencegah, Paulus menstop, bahkan menginjili, dan kepala penjara ini salah satu jemaat mula-mula di Filipi. Kemudian ada juga beberapa yang bilang wanita-wanita yang Paulus injili sekeluarga bertobat. Dan itu menjadi salah satu jemaat yang memang Paulus kasihi, karena Paulus sendiri yang membangun dari kecil, dari nol. Paulus sendiri yang membangun. Meskipun dari dalam penjara, Paulus menulis dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali dengar di Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Berapa banyak sih dari kita dalam mungkin kondisi yang kalau beberapa tahun lalu mungkin ekonominya sempat terpuruk, ada masalah mungkin di PHK, mungkin pekerjaan yang susah, mungkin di keluarga. Berapa banyak dari kita yang dalam kondisi buruk itu kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Respon manusia pada umumnya ya kalau dalam masalah ya ngomel, cari jalan keluar tapi sambil ngomel, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Paulus enggak. Paulus tetap bisa mengucap syukur. Dan hari ini saya mau berfokus di Filipi pasal yang kedua ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Perikopnya kalau di terjemahan bahasa Indonesia, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di ayat 12 Paulus bilang, kamu senantiasa taat. Kamu, jemaat-jemaat Filipi, senantiasa taat. Karena itu, karena ketaatanmu itu, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan yang sudah Tuhan beri. Ketaatan seperti apa yang dimaksud Paulus? Kalau saudara baca perikop sebelumnya, di situ Paulus mengajarkan, hendaklah kamu sehati sepikir, hendaklah kamu menjadi satu, saling melayani. Minggu lalu sempat saya bahas juga di Komuda, 2 poin, menjadi satu, bersatu.
tapi juga saling melayani. Itu yang dimaksud Paulus. Kenapa perlu bersatu? Kenapa perlu melayani? Karena Kristus yang adalah Allah, dia juga melayani kamu. Kalau kita lihat ayat 7, ayat 8, Allah itu sendiri, Yesus sendiri mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ketaatan yang dimaksud Paulus, bukan taat, oh ya pokoknya aku saat teduh, pokoknya minggu ke gereja. Bukan, tapi taat yang fokusnya pada Kristus. Taat yang melihat pada teladan Kristus. Bahwa Kristus yang adalah Allah sendiri rela menunjukkan teladan menjadi manusia, taat, bahkan sampai mati untuk menebus saudara dan saya. Karena itu, karena kamu taat di dalam Kristus itulah, di ayat 12 Paulus bilang, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi waktu tidak hadir juga. Kerjakan keselamatan itu bukan bekerja supaya dapat selamat. Kerjakan keselamatan itu, keselamatannya sudah diberi, sudah didapat. Bapak Ibu Saudara yakin sudah diselamatkan Tuhan? Loh, banyak yang gak yakin loh. Banyak yang masih ragu. Bapak Ibu yakin sudah diselamatkan? Masih belum semua. Masih banyak yang ragu-ragu. Dan itu juga dialami jemaat Filipi, sehingga Paulus bilang kerjakan. Tunjukkan buktinya kalau memang sudah selamat. Dalam bahasa Inggris yang dipakai work out. Kalau sekarang orang dengar workout itu langsung ke olahraga, nge-gym, bikin otot, bentuk tubuh. Sama, dalam olahraga kita sudah punya tubuhnya. Dan tubuh itu yang dikerjakan. Ikut senam, ikut kardio lah, ikut latihan ini, latihan itu. Tubuhnya sudah ada, tapi dikerjakan, dibina, dibentuk. Dan itu juga hal yang sama dalam keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan. Maka karena sudah diselamatkan itu, tunjukkan lewat ketaatan. Seperti apa itu bentuk pekerjaannya, bentuk kerjakan keselamatan? Nanti kita bahas di ayat 14. Di ayat 12 Paulus bilang dengan takut dan gentar. Banyak orang Kristen sekarang ngelihat Tuhan itu cuma satu sisi tuh. Ada golongan tertentu yang lihat Tuhan itu Tuhan yang galak, yang jahat, yang hitungan. Misal waktu dalam perjalanan tidak sengaja dia kena kecelakaan, kena musibah. Pikirannya langsung, oh iya Rek, aku belum saat teduh tadi pagi, makanya kena. Oh iya Rek, aku belum kolekte loh minggu lalu, perpuluhanku telat Rek. Ini dihukum Tuhan aku ini. Ada orang yang lihat seperti itu, lihat Tuhannya itu galak. Lek aku nggak taat dihukum, kalau aku nggak ini dihukum. Tapi ada sisi lain yang cuma lihat Tuhan sebagai kasih. Wis dosa-dosa titik gak apa-apa kok diampuni kok. Nggak apa-apa, wis bolos gereja nggak apa-apa. Nanti minta ampun. Berapa banyak kita sering loh lihat orang Kristen yang kayak gitu. Mungkin tidak se-ekstrim itu, tapi mungkin ada kecondongan di salah satu yang tadi. Dan perlu kita sadari Tuhan itu kasih iya, tapi juga adil. Kita perlu lihat Tuhan seperti yang Tuhan tunjukkan di Alkitab, bukan cuma sekedar pengalaman yang kita punya. Kalau kita dari kecil, dari keluarga yang mungkin terlalu disiplin, terlalu ketat, pasti lihat Tuhan juga galak. Karena dari kecil dididik seperti itu.
Tapi mungkin dari keluarga yang terlalu dimanja, ya mereka lihat Tuhan, ya enggak apa-apa, meremehkan keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan. Paulus bilang lakukan itu dengan takut dan gentar. Paulus enggak sekali dua kali bilang kata ini, takut dan gentar, takut dan gentar, takut dan gentar. Maksudnya apa? Takut dan gentar ini bukan supaya untuk Tuhan Yesus, pura-pura kita bertopeng, lari, kabur, terbirit-birit. Bukan. Takut dan gentar di sini bilang, itu loh penciptamu. Tuhan itu yang maha kuasa, mbok yo punya rasa takut gitu loh. Takut yang supaya kita hadir ke Tuhan dengan kesadaran bahwa dulu kita manusia berdosa, yang dapat kasih karunia dari Tuhan, yang menerima keselamatan dari Tuhan. Yang akhirnya kita yang dulu musuh Allah diangkat menjadi anaknya. Bapak Ibu bayangin, mungkin di kerjaan Bapak Ibu punya musuh atau saingan. Dalam pekerjaan pasti orang-orang membatasi, ndak urusan sama musuh, menjauh dari musuh. Tapi bayangkan, Tuhan bukan menjauh dari kita, Tuhan yang inisiatif memberi keselamatan bagi kita. Yang inisiatif mengangkat kita, musuhnya menjadi anaknya. Yang memberi kita keselamatan. Oleh itu lakukanlah dengan takut dan gentar. Bukan seperti ada Paulus. Berapa banyak dari orang Kristen yang jadi alim waktu ada bu gembalanya toh, waktu minggu toh di gereja, waktu ketemu ketua kelompoknya, waktu ketemu orang yang lebih rohani langsung jadi alim. Tapi di luar itu kelihatan muka aslinya, ternyata Kristennya cuman waktu hari Minggu. Di luar sana hidup seakan-akan tidak kenal Tuhan. Di sini Paulus menekankan, kerjakan keselamatan itu urusan kita sama Tuhan. Keselamatanmu, keselamatan kita. Tidak usah pusingin keselamatan orang lain. Bukankah itu yang juga Yesus tegur orang Farisi yang tidak tahu kesalahannya, tapi negur-negur terus orang yang salahnya kelihatannya lebih sepele. Berkali-kali Yesus tegur orang-orang yang munafik. Di sini Paulus bilang fokus sama keselamatanmu, ndak usah bingung aku. Mau ada Paulus, ndak ada Paulus, tetap kerjakan ketaatanmu itu. Kenapa? Paulus jelaskan di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini Paulus bilang dua, kemauan dan pekerjaan. Banyak orang Kristen cuma salah satu. Misal yang mau, aku mau lo pelayanan, aku mau ini, tapi. Tapi waktuku enggak sempet, tapi aku ada kerjaan, tapi anakku gini, tapi aku ada masalah ini. Aku mau, tapi, alasan terus. Itu orang yang punya mau, tapi gak kerja. Mungkin dalam kehidupan saudara pernah ketemu, atau mungkin kita salah satu orang yang kayak gitu. Saya punya kecenderungan di situ. Misal ketemu Bugem, ketemu mama saya mau ini, mau, ya garapen, ya saya mau menggarap ini, mau, ya saya nanti bulan depan naik. Saya condong di situ. Saya perlu bertobat juga, jangan sampai saya cuma ngomong toh. Mau, ayo kerja no. Ya sik. Tapi ada orang yang kerja toh tapi tidak punya kemauan. Kemauan itu ngomong apa? Hatinya itu loh di mana? Berapa banyak orang yang pelayanan bukan karena cintanya akan Tuhan. Dulu di kaum muda sebelum Covid sempat saya survei yang tugas yang pelayanan. Kenapa sih dulu kok akhirnya mau pelayanan di sini? Dan mayoritas hampir semua jawabannya sama.
sungkan sama Tante Christine wis diajak. Bukan cinta Tuhan. Sungkan sama Tante Christine. Berapa banyak orang di umum mungkin sungkan sama Bu Gembala, sungkan sama Semi. Kadang saya pernah dengar ya orang-orang yang di ruang son itu, ya sakno rek Semi tak ewangi loh. Ya aku seneng ya diewangi seneng, tapi kan bukan jadi motivasi yang benar gitu loh. Saya mah ya enggak apa-apa mbok ewangi lebih seneng gitu ya. Tapi berapa banyak dari kita yang mungkin kita aktif ke gereja, kita aktif tugas, pelayanan. Mungkin tidak di gereja ini, kita pelayanan di tempat kerja kita. Kita perlu cross check lagi hidup kita, motivasi kita kemana? Karena Tuhan atau buat kemuliaan diri sendiri? Kita perlu uji terus setiap hari, setiap kali kita mau pelayanan kita harus lihat hati kita. Ini untuk Tuhan apa? Untuk kewajiban saja. Namaku sekado ke jadwal rek sungkan lek tuker sama Yoel. Ya wis lah tak tugas lah. Yang kayak gitu-gitu kan bukan untuk Tuhan. Kita perlu cross check lagi. Di sini Paulus bilang lakukan itu karena Allah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan, yang memberi kita kemauan dan juga memampukan kita mengerjakan. Itu semua dari Allah. Bahkan keselamatan kita bukan usaha kita. Bukan kuat gagah kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang memberi. Banyak orang merasa, oh iya aku milih Kristen karena aku yang mau. Karena aku. Karena menurutku secara logika cocok. Karena menurutku aku nyaman di Kristen. Karena menurutku. Perlu kita sadari kita selamat bukan usaha kita. Mungkin kita merasa kita yang melakukan. Tapi setelah kita sudah selamat, kita sudah kenal Tuhan. Semua orang yang saya ajak ngobrol soal keselamatan, mereka akhirnya nyadar. Iya ya, bukan Tuhan yang manggil aku pasti tidak tobat loh waktu itu. Kalau bukan Tuhan yang jamah aku pasti tidak milih ikut angkat tangan waktu itu. Kalau bukan Tuhan yang narik aku pasti tidak tobat, tidak balik aku ke gereja. Itu setelah lewat, tapi saat masa itu mungkin kita ngerasa, oh ya aku yang milih kok. Tapi setelah kita sudah merendahkan hati, kita sudah kenal Tuhan, kita sadar kok. Manusia pada umumnya tidak akan bisa milih Tuhan. Pada umumnya manusia pasti milih yang lain. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan Allah yang mengerjakan, pasti semua sia-sia. Dan itu yang terus diulang-ulang oleh Paulus di Filipi, di Efesus, di Korintus, semua diulang terus oleh Paulus. Bahwa Allah yang menyelamatkan kamu, bahwa Allah yang memberi keselamatan, Allah yang mengerjakan. Maka dari itu atas keselamatan yang sudah kita punya, Paulus bilang di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 14 dan 15 ini Paulus mengutip lagi perjanjian lama. Kata bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini Paulus ambil kata yang khusus di Keluaran. Tentang apa? Tentang bangsa Israel itu loh, dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Setiap keadaan bersungut-sungut, bantah-bantahan sama Musa, sungut-sungut lagi, bantah-bantahan lagi. Dan itu yang dikutip sama Paulus. Kamu yang sudah diselamatkan, lakukanlah segala sesuatu, jangan kayak orang Israel zaman dulu. Jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut. Paulus bilang segala sesuatu.
Bukan cuma pelayanan rohani, kegiatan-kegiatan rohani kita, tapi segala sesuatu. Di ayat 15 juga Paulus ingatan lagi, itu dari Ulangan. Musa sudah ngomong bahwa angkatan ini angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat. Dan kita lihat dari perjanjian lama bagaimana Israel itu jatuh bangun. Dapat raja yang rohani dikit, rusak lagi. Dapat raja yang rada-rada cinta Tuhan, rusak lagi. Dan itu terjadi terus sampai zaman Paulus, bahkan sampai saat ini pun itu terjadi. Orang-orang yang ngakunya Kristen tiba-tiba nyolong uang. Orang yang ngakunya Kristen tiba-tiba menunjukkan hal-hal yang gak rohani dalam hidupnya. Dan itu salah satu yang perlu kita lakukan. Paulus bilang dalam segala sesuatu jangan sungut-sungut. Lek bahasa Jawa ini jok ngomel. Bilang ke kanan kiri saudara, ojo ngomel. Loh, gak ada yang berani ngomong loh. Jangan-jangan ini pasukan ngomel ini. Lek doa itu isinya ngomel toh Tuhan aku ada masalah ini, aduh Tuhan kita tolong bawa beres no. Berapa banyak dari kita saat doa ya isinya cuman ngomel sama Tuhan. Dan itu yang ditegur Paulus, lakukan segala sesuatu jangan tidak bersungut-sungut, jangan sungut-sungut, jangan bantah-bantah supaya kamu tidak sama dengan dunia. Kenapa? Paulus ngutip ucapannya Yesus. Ketika Yesus khotbah di bukit, kamu adalah garam dan terang. Yesus tidak bilang kamu nanti akan menjadi. Tidak, kamu adalah. Identitas kita garam dan terang itu saat ini. Bukan nunggu nanti, nanti lah aku lulus sekolah Alkitab, aku tak jadi garam terang wis. Nanti lah aku jadi ini, baru aku tak jadi garam terang. Enggak. Yesus bilang ke murid-muridnya saat itu, kamu adalah garam dan terang. Dan itu yang dikutip oleh Paulus. Di ayat 15, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Paulus ingetin lagi, identitas kita itu loh, terang dunia itu loh. Jangan sampai itu hilang. Jangan serupa dengan dunia, jangan sama dengan angkatan yang bengkong, yang hancur, bobrok, yang suka ngomel. Itu Paulus ingetin berkali-kali, tidak cuma di Filipi. Bagaimana caranya kita bisa tidak ngomel, kita bisa menjadi terang? Bagaimana? Paulus jawab di ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman. Berapa banyak dari kita, hidup kita firmannya bukan firman yang Alkitab. Firman yang kita percaya mungkin omongannya artis, omongannya orang-orang yang suka bikin podcast, omongan di media, langsung kita anggap benar. Tapi gak pernah mau Alkitab, bacanya koran, terus baca media, nonton YouTube, nonton TikTok, terus sampai lupa sama firman kehidupan. Dan Paulus pun juga melakukan itu. Paulus juga berpegang pada firman supaya dia, Paulus, pada hari kedatangan Kristus dia bisa bermegah bahwa Paulus tidak percuma berlomba-lomba. Dia tidak percuma bersusah-susah. Kita bisa lihat mentalnya Paulus. Dia punya pengharapan bukan saat dia hidup sekarang, tapi melihat kekekalan. Melihat nanti saat Yesus datang kali yang kedua, dia bisa bermegah. Dia bisa menunjukkan bahkan dari hidupnya pun, lewat hidup dan matinya pun, dia memuliakan Tuhan. Berapa banyak dari kita cuman memuliakan Tuhan waktu hari Minggu. Cuman memuliakan Tuhan saat-saat ketemu orang Kristen toh.
Paulus pegang pengharapan dia. Waktu katekisasi juga saya jelaskan bahwa kekekalan, kehidupan kekal itu pengharapan buat kita. Gereja sedikit tidak terlalu singgung. Banyak gereja cuman pokoknya kamu taat, pokoknya ini, pokoknya itu, lakukan. Lupa akan pengharapan yang Tuhan sendiri beri. Bahwa ada kemerdekaan bukan cuman bangsa Indonesia, tapi buat saudara dan saya. Paulus berkali-kali dia bilang menggambarkan kehidupannya seperti lomba lari. Yang berlari dengan tujuan yang jelas mencapai garis akhir. Paulus juga menggambarkan hidupnya seperti lomba tinju yang bukan memukul sembarang, tidak mukul angin, tetapi mukul tujuan target yang jelas. Kalau kita belajar sekilas, hidupnya Paulus menderita semua. Setelah dia melepaskan keyahudiannya, dia jadi pengikut Kristus, dia meninggalkan semuanya. Dia difitnah, diburu, diancam mati, dipenjara, disiksa, ditangkap, difitnah. Tapi Paulus ingat pengharapan hidup kekal itu loh. Bahwa nanti dia juga akan bermegah di dalam Tuhan. Bahwa pelayanannya, pekerjaannya, penderitaannya tidak sia-sia. Saudara percaya hidup saudara meskipun dalam kesusahan, dalam masalah yang besar, dalam hidup kita mengikut Tuhan, tidak ada yang sia-sia, amin. Dan yang terakhir, di ayat 17 dan 18, Paulus mengingatkan dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri tadi. Dalam ketaatan kita berpegang pada firman Tuhan. Dalam menjalani penderitaan pun, Paulus bilang di 17, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Paulus bilang bahkan meskipun darahku harus tercurah pun, aku ikhlas, aku rela, bahkan dia bersuka cita. Kita lihat di ayat 18, dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Bilang ke kanan kiri saudara, sukacita. Loh, lemes melempem semua. Bilang, sukacita. Ini Pak Iya paling suka ini. Ada sukacita? Lele amin banter. Paulus bilang lakukan semuanya tadi, lakukan ketaatan, lakukan hidup kudus, lakukan berpegang pada firman dengan sukacita. Berapa banyak orang Kristen hidupnya itu susah terus. Bukan sukacita tapi susah terus. Ayat penutup kalau kita baca di Filipi 1 ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baik dalam aku hidup maupun dalam matiku, Kristuslah yang dimuliakan. Kita lihat mentalnya Paulus. Dia semerdeka itu dalam hidupnya, dia bisa bilang, "Mbuh aku urip, mbuh aku mati, mbuh dalam hidupku, dalam matiku, yang dimuliakan Kristus." Mungkin Bapak Ibu sering dengar Soli Deo Gloria, kemuliaan, glory, puji-pujian hanya untuk Deo, untuk Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen Soli Dewe Gloria. Bukan Tuhan buat Dewe. Kita hari ini bisa belajar
mentalnya Paulus, sikap hatinya Paulus. Dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kerjakan itu dengan takut dan gentar. Dengan sukacita. Karena pada akhirnya yang dimuliakan adalah Tuhan. Itulah kemerdekaan yang Paulus tunjukkan. Sudah tidak mikirin diri sendiri. Tidak mikirin masalah-masalah dunia. Tapi selalu memandang pada Kristus yang tersalib buat saudara dan saya. Kalau saudara lihat barang-barang mungkin yang sepele di sekitar kita. Misal bola basket saudara beli 50 ribuan bisa. Tapi bola basket yang dipakai pertandingan sama tim terkenal bisa ratusan juta. Bolanya sama, pabriknya sama. Cuman beda kena keringetnya orang yang berbeda, harganya bisa loncat. Stick golf mungkin beli berapa juta sih? Buat saya yang nggak bisa main golf ya bisa buat pukul maling kan gitu ya. Tapi di tangan seorang pemain golf profesional bisa berapa ratus juta. Cuman gara-gara ada tanda tangannya. Paku kalau dikasih saya ya tak kasih orang bangunan, ayo pasang no ini buat pasang figura, buat ganjel ini, ganjel itu. Tapi di tangan Kristus paku itu yang bisa menebus saudara dan saya. Dia tidak menyayangkan dirinya sendiri. Dia yang adalah Allah melepaskan semuanya itu, mengambil rupa seorang hamba. Dan Paulus katakan taat. Taat sampai mati. Karena kasihnya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena kasih Allah yang begitu besar. Kematiannya yang memerdekakan kita semua. Dari kutuk dosa, dari penghukuman kekal. Kita yang musuh Allah diangkat menjadi anaknya. Kita yang tidak berhak dapat apa-apa menjadi ahli waris sorga. Dan itu kita dapat cuma-cuma. Cuma dengan iman kita kepada Kristus. Dan itu yang Paulus ulang terus berkali-kali. Bahwa kamu sudah ditebus, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah hidup baru. Maka dari itu, kerjakan. Sebagai penutup saya ingat kesaksian dari rekan saya sepelayanan. Dulu dia orang yang bobrok, badannya tatoan semua. Tiap hari minum, narkoba, rusak. Tapi ketika Tuhan selamatkan dia, ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia dipakai Tuhan luar biasa, dia bisa penginjilan ke sana ke sini. Mungkin yang pendeta-pendeta yang kayak saya badannya putih mulus ya, enggak ada tato, enggak pernah ngerokok, enggak pernah minum. Ketika saya masuk ke tongkrongan yang orang mabuk-mabuk kan, ya diusir pasti. Tapi teman saya bisa masuk. Dia dipakai Tuhan luar biasa, membantu orang yang bekas narkoba, nolong orang yang kecanduan ini, kecanduan itu. Tuhan pakai luar biasa. Dan saya percaya keselamatan yang teman saya punya itu juga saudara masing-masing punya. Tidak ada yang beda.
Tuhan kasih kita semua karunia panggilan kita masing-masing. Maka dari itu kerjakan, usahakan, dikembangkan. Keselamatan yang kita punya seperti talenta. Mau diapain? Kita kembangkan, kita usahakan supaya kita jadi garam dan terang, atau dimasukkan sapu tangan, ditanam, wis pokoknya aku masuk surga wis. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, tapi dengan juga sukacita. Yo, bilang lagi, sukacita. Kok melempem sih? Bilang lagi, sukacita. Kurang semangat. Sukacita. Nah, beri kemuliaan untuk Tuhan.